balik lagi sama Rias TV dengan pembahasan alur cerita Pelangi untuk Nirmala. Bener-bener totalitas banget nih si Alvin. Dia pura-pura sakit parah banget yang dimana umurnya tidak akan bertahan lagi untuk membuat si Alia ini mau menjadi istrinya secara mendadak. Awalnya sih Alia ini agak ragu ya, karena itu berarti dia harus jadi janda 2 kali. Tapi waktu si Alvin ini bilang kalau tidak ada lagi pewaris tahta yang akan mewarisi semua kekayaannya, Alia pun mulai berubah pikiran. Gak masalah jadi janda 2 kali asal hidupnya terjamin. Bener banget nih kata Pak Tuas Bahrun, ayahnya Ratna, kalau orang kaya itu semakin kaya mereka akan semakin serakah, bahkan rela kehilangan orang yang dicintainya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi waktu si Alia ini bilang kepada Anas, tentu saja Anas gak setuju begitu aja. Anas pingin tahu sebenarnya siapa calon suaminya Alia. Tapi Alia terus mendesak, katanya gak ada waktu lagi karena kondisi si Alvin ini tidak memungkinkan sebab dia sakit keras. Wah, Anas makin gak setuju lagi. Mana mungkin dia memberikan adik semata wayangnya tersebut kepada orang yang hidupnya di ujung tanduk. Kan seperti yang Mimin bilang, kalau Arifin ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang selalu sial. Jadi apakah kali ini dia bisa mendapatkan Alia? Mimin gak yakin kalau mereka berdua bakal menikah. Di satu sisi, si Ratna ini mulai merasakan ada keanehan yang terjadi pada Nirmala. Ia melihat kalau Nirmala ini sering bisik-bisik dan bicara sendiri. Ratna pun kemudian memberikan berita tersebut kepada Anas. Anas jadi keinget kata-kata Susmeri yang melihat kalau si Nirmala ini begitu pulang dari rumah sakit sering ngomong sendiri dan takut sesuatu terjadi pada kepalanya. Sayangnya pembicaraan Anas sama Ratna ini didengar oleh Diana. Diana pun akhirnya berpikir kalau ia tidak perlu repot-repot menyingkirkan Nirmala, tapi ia akan membuat semua orang yakin kalau Nirmala itu gila, atau bahkan dia benar-benar akan membuat Nirmala tersebut gila. Jadi kalau menurut Diana nih, kalau Nirmala itu masuk ke rumah sakit jiwa, dia akan lebih mudah untuk mendekati Anas. Diana memang orangnya nekat dan menghalalkan segala cara, tapi jangan lupa ada peri kecil yang selalu mendukung dan juga melindungi Nirmala dimanapun ia berada. Jadi tidak akan dengan mudah Diana untuk mencelakai ataupun memasukkan Nirmala ke rumah sakit jiwa. Nah, ngomong-ngomong lagi nih soal Arifin dan juga ayahnya Ratna. Ternyata ayah Ratna ini adalah teman masa mudanya Nek Sukma. Wah, ini gawat banget. Berarti kemungkinan pertemuan Ratna sama Pak Bahrun ini benar-benar akan menjadi pertemuan yang sensasinya besar banget. Soalnya kan Ratna tinggal di rumah Nek Sukma, sedangkan Pak Bahrun ini diam-diam masih memiliki perasaan sama Nek Sukma. Wah, bisa gawat nih kalau sampai si Ratna ketemu sama Pak Bahrun. Kan tahu sendiri Pak Bahrun dendam banget sama Ratna karena Ratna lah yang membuat dirinya harus mendekam di penjara. Dan Pak Bahrun ini orangnya memang benar-benar licik, lebih licik daripada Arifin. Waktu Arifin mengancam Pak Bahrun kalau dia akan memecat Pak Bahrun sebagai bodyguardnya, Pak Bahrun malah mengancam Arifin balik kalau dia bilang akan membeberkan semua rencana busuknya Arifin kepada Alia. Ini sih namanya penjahat teriak penjahat. Wah, ini sih bener-bener seru banget. Tapi semakin lama Mimin semakin dibuat deg-degan sama sinetron ini. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Kalau kalian juga merasakan hal yang Mimin rasakan, jangan lupa untuk terus pantengin dan ikuti perkembangan alur cerita sinetron Pelangi untuk Nirmala ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Terima kasih udah setia menonton Rias TV. Rias TV pamit dulu, bye-bye.